sih setuju tidak setuju, sekarang ini perang. Kita sudah berkali-kali menyebut dari perang dagang, ke perang nilai tukar, ke perang ICT, ke perang sistem ekonomi, masuk ke dalam perang yang namanya militer dan perang macam-macam termasuk wilayah, terjadilah akumulatif war, jadilah hybrid war. Kalau ini situasinya perang, maka pertanyaannya, siapa yang sudah menang? Masih dalam posisi perjalanan sekarang. Karena kita tanya lagi, apa indikator menang? Kan gitu menarik pertanyaan. Apa indikator menang? Minimal ada 6, Ustaz. Ada 6 indikator yang disebut dengan apa itu menang perang. Yang pertama diduduki wilayahnya. Ya. Wilayah, berarti diduduki ibu kota. Ya kan? Kalau ibu kota Jakarta nggak bisa ya dipindahkan lah. Ya, diduduki ibu kota satu. Diduduki pusat-pusat kotanya, duduki ibu kota dan pusat-pusat kota. Satu indikator yang satu. Yang kedua, tokoh-tokoh politiknya ditahan. Tokoh militer, tokoh politik habis semua ditahan. Bisa ditahan, bisa dibunuh. Ditahan, dibunuh, dikooptasi. Habis. Kooptasi nanti itu masuk dalam indikator yang lain semua. Okay. Tapi paling tidak ditahan, paling tidak dibunuh. Itu 2 indikatornya. Jadi pertama tadi kota diduduki, lagi habis di situ. Indikator ketiga, gitu ya, perekonomian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam program IC Drill Show ini dengan kawan-kawan pejuang, masya Allah. Ada apa? Tentara pejuang kita, pejuang tentara atau tentang para prajurit YouTuber, pejuang YouTuber dalam rangka mencerdaskan. Ini ada Mas Basit, ada Mas Aji. Ini yang lainnya siapa aja nih? Ada Arif, Adi, dan lain-lain. Mas Aji. Makasih ya mas-mas yang sudah jadi pejuang YouTuber dalam rangka niatilah ibadah dakwah agar nanti dicatat oleh malaikat gitu ya di dalam konteks itu, dan bisa ketemu lagi insya Allah kita jadi tetangga-tangga di surga jannah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa bersama conversation saya bersama Bang Nursi, Ihsanuddin Nursi, Dr. Ihsanuddin Nursi, dan saya Kusumuri. Bang, kalau kita bahas tentang kita sudah dekat ini tanggal 1 nanti Oktober itu akan ada pelantikan parlemen, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Ya, jadi parlemen kayaknya DPRD provinsi kabupaten kota tanggalnya duluan deh, September ya. Kalau DPR pusat sama DPD tetap 1 Oktober. Nah, kalau DPR, DPD, walaupun ini DPD ini juga punya banyak masalah di dalam konteks konsep keterwakilannya, karena fungsinya juga secara konstitusional ternyata juga tidak memiliki kewenangan sebetulnya. Tidak punya cengkraman, tidak punya kewenangan, tidak punya desakan yang kuat kayak gitu. Jadi cuma sebagai simbol-simbol saja, simbol palsu. Makanya kenapa keinginan dari beberapa kelompok yang ada di dalam masyarakat kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi sangat penting. Nah, kalau itu DPR dan DPD dulu itu yang membuat putusan yang menang siapa kan KPU, SK KPU. Tapi kemudian dibawa ke presiden yang mengeluarkan SK presidennya, gitu ya. Jadi ini juga menarik secara konstitusi, secara ininya seperti itu. Nah, tapi ada juga yang saya pikir-pikir, makanya dulu saya selalu mengatakan KPU itu sangat powerful sebetulnya dengan model Pilpres. Presiden itu diputuskan oleh KPU dengan SK KPU, tapi yang ngeluarin SK presiden siapa? Masa presiden sendiri yang mengeluarkan hasil? Kalau KPU kan cuma hasil pemilu yang menang. Iya, titik. Ya. Terus kemudian SK-nya diangkat oleh presiden. Mestinya sidang MPR. Nah,
kan MPR sudah nggak punya boleh. kewenangan. Udah dulu kan tetap MPR. Lebih lagi dari situ siapa yang lantik? Kan yang ada kan sumpah, pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah itu beda fungsinya dengan yang SK tadi. Iya, Jadi nggak ada putusan di dalam konteks itu. Nah, ini secara konstitusional sebetulnya juga sedang bermasalah. Pertanyaan juga siapa yang lantik? Ya, kalau itu masih tetap konvensinya kan masih MPR. Pengambil sumpahnya MPR, tapi diambil sumpah atas dasar KPU. Bisa juga Mahkamah Agung. Sumpahnya siapa ngambil sumpahnya? Ya, Mahkamah Agung sih yang kemudian Biasa kemarin juga enggak. Juga ya. Jadi sebetulnya enggak. Jadi karena sumpah itu tidak masuk apa di dalam konsep hukum. Dalam konsep sumpah itu tidak apa namanya memberikan kekuatan hukum bahwa Anda adalah punya dong. Punya. Begitu presiden menyalahi sumpahnya. Iya, sumpahnya, tapi maksudnya dia diangkat atas dasar putusan KPU. Putusan KPU. Nah, DPR nggak cuma putusan KPU, DPR atas dasar putusan KPU yang kemudian keluar SK presiden. Kalau presiden? Nggak tahu saya SK presiden. Nggak ada persoalannya di konstitusi kita. Kosong ya? Iya, jadi sejak 2004. Itu administratif negara tuh. Itu sejak 2004. Makanya saya dulu waktu 2004, ini KPU sangat powerful ya, kita yang memutuskan presiden. Tapi waktu itu tidak berpikir, nah secara tata kelola negara ini sebetulnya bagaimana ya. Jadi itu di satu sisi bagaimana hasil pemilu administrasi negara itu. Iya. Tapi administrasi negara yang seperti itu juga menggambarkan kacaunya tata hubungan antar lembaga negara. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua akhirnya kira-kira nyampe nggak ini tanggal 1 Oktober dan 20 Oktober di dalam konteks itu. Kalau sampai kira-kira seperti apa sebetulnya di dalam konteks pelantikan ini ya, pelantikan hasil pemilu. Jadi kalau tanggal 1 Oktober pelantikan parlemen, DPR dan DPD, tanggal 20 Oktober pelantikan presiden yang saya sering kali mengatakan yang dimenangkan oleh KPU dan oleh MK. Pada saat pemilu yang modelnya MK-nya bermasalah dengan MK, KPU-nya juga bermasalah dengan kasus etik yang sudah menjadi publik. Ya. Anwar Usman bermasalah soal tahta. Firly Bahuri bermasalah soal harta. KPU bermasalah. Hasyim Asyari bermasalah tentang wanita. Jadi saya dulu walaupun nggak suka ya dengan harta tahta dan wanita, ternyata ya? Dalam politik kita di Indonesia menjadi kenyataan. Nah, dari situ kira-kira ini sebetulnya bagaimana ya? Ini mesti memperbaiki di beberapa yang tadi tata kelolanya itu. Dulu aja saya, jadi diputuskan ya, kalau memang diputuskan KPU ya sudah diputuskan KPU dalam konstitusi, mau DPR, mau MPR, mau presiden, tapi ini SK-nya tetap presiden. KPU memutuskan siapa yang menang ya. Siapa yang menang. Bahwa yang menang ini adalah ini. Dengan demikian KPU menetapkan siapa presiden. Jadi begitu kan? Iya. Berarti hebat betul keputusan KPU. Nah, makanya waktu dulu saya mengatakan KPU ini super power waktu itu 2004 ya, tapi walaupun beberapa kali. Tapi dalam perspektif administrasi negara itu lemah. Iya, kok KPU kayak gitu kan? Lemah sebenarnya. Maka setelah KPU menyatakan, dulu kan MPR kayak gitu ya. KPU menyatakan siapa yang menang, berdasarkan prinsip yang ada, mestinya dia tarik menjadi keputusan presiden. Tapi keputusan presiden di situ, keputusan presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, kepala administrasi dan kepala negara. Dua tuh yang tergabung. Jadi surat keputusan presiden berdasarkan SK KPU yang menetapkannya, maka kemudian menyatakan ini begitu kan, Kepresnya, Kepres tentang presiden ini adalah bla 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 dan seterusnya. Nah, di situ keputusan itu muatannya dua, dia administratif dan dia kepala negara. Kalau jawaban begitu. Tapi persoalan pokoknya adalah apakah nggak ada. Ya boleh, terus gimana? Apakah kita masuk ke dalam konstruksi yang begitu rupa melahirkan sehatnya hubungan antar lembaga negara? Berkali-kali saya bilang, saya sudah lama bicara tentang kacaunya hubungan antar lembaga negara.
Misalnya apakah BI sama OJK setara gitu. Iya. Kalau dia setara, kenapa dia dipimpin oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan gitu ya, dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan gitu. Padahal Sri Mulyani dia cuma di bawah presiden gitu. Padahal ini dipilih DPR. Oh, ini dipilih DPR, yang satu dipilih DPR gubernur. Tapi model independen BI itu juga bagian dari konsep liberalisme. Iya, justru jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang mengakibatkan tata urutan perundang-undangan dan kemudian tata hubungan lembaga negara menjadi memang ada undang-undang tentang tata urutan perundang-undangan, tetapi tata urutan perundang-undangan itu tidak menyelesaikan struktur kekuasaan dan hubungan antara lembaga negara. Itu dalam konstruksi tata negaranya begitu gitu. Nah, dari struktur itu saya berkali-kali menyebut tentang pentingnya MPR dikembalikan kewenangannya dengan dasar itu, karena beberapa bukti menunjukkan bahwa amburadul, selain amburadul jalan buntu. MPR tidak bisa bikin apa-apa tuh jalan buntu karena mau mengambil model presidensial, tapi presidensialnya kayak gitu loh. Presidensial bukan presidensial ya. Sial. Itu presidensial. Presidensial gitu ya. Modelnya begitu gitu. Nah kalau kita balikin begitu, pertanyaan apakah memang dilantik? Kalau begitu pertanyaan siapa yang melantik? Sumpahnya siapa yang ngangkat sumpah gitu. Nah untuk sampai di sana, karena kemarin kita sudah tahu yang ngelantik ada di MPR, sidang MPR dalam rangka pelantikan, berarti kan MPR pelantikan, tapi kan atas dasar keputusan apa? Iya. Keputusan KPU sih. Aku dulu merasa wah KPU sangat berkuasa. Sekarang tak pikir-pikir lagi, kayaknya salah deh. Itu koreksi diri yang bagus. Koreksi diri yang bagus. Tapi poin saya bukan itu aja, Husnul. Poin saya adalah apakah sampai ke pelantikan itu? Ini sisa 75 hari, Husnul. 75 hari kita tahu ada problem perekonomian yang besar, ada problem politik yang mungkin kelihatan masih jalan terus, karut-marutnya, gitu ya. IKN juga mana janjimu? IKN yang tadi berat. Katanya gitu mau tanggal 1 Juli ngantor. Tapi tanggal 12 katanya mau ngantor di sana. 12 berarti 12. Ada rapat kabinet tanggal 12 nanti, 12 Agustus nanti. Lalu berikutnya bukan sekedar ekonomi yang kayak gitu, ekonomi yang kita tahulah, saya sudah bilang di bulan November kemarin, PHK sudah sampai 1 juta lebih di sektor tekstil misalnya. November saya ngomong. Muncul lagi dalam sebuah diskusi di bulan Maret, saya ulang lagi, sudah 1 juta sekian gitu. Tambah lagi, terus lagi makin ambruknya industri tekstil, tapi kemudian ada orang bilang, akan datang industri tekstil besar dari Cina untuk investasi Indonesia. Di tengah yang namanya industri tekstil Indonesia berantakan, investasi kan kacau betul gitu. Hancurnya daya beli, hancurnya purchasing manager index, hancurnya keyakinan konsumen, makin kuatnya ketergantungan pangan dan energi dari luar, nilai tukar yang terus bergerak di atas 16.000 gitu kan, baru sedikit 16.200, 16.153 dan seterusnya. Yang saya bilang sebagai rapuhnya fundamental makro. Jadi mikro berantakan, makro berantakan. Perekonomian, politik karut-marut. Sosial tadi. Hukum. Transaksi. Jadi apa yang tersisa di Republik ini? Maka pertanyaan besarnya menjadi, apakah dengan modal begini pelantikan berjalan? Legitimasi seperti apa yang didapatkan? Nah, ketika Husnul bicara legitimasi, kita pernah bicara nih Husnul kemarin, legalitas sama legitimasi. Legalitasnya oke, legitimasinya tidak. Ingat ya? Plus minus ya? Plus minus, ya kuadrat. Kita bikin kuadrat kayak gitu. Legalitasnya oke, legitimasinya tidak. Nah, kita berharap legalitas oke, legitimasi oke. Ternyata bisa juga terbalik, legitimasinya oke, legalitasnya nggak ada, atau kemudian malah dua-duanya negatif. Itu orang biasa kalau tidak ada legalitas dan legitimasi itu orang pinggir jalan, the man on the street gitu ya. Mungkin macam iya orang-orang pinggir jalan, the man on the street gitu. Nah sekarang kalau Husnul bicara legitimasinya tidak ada, legalitasnya ada, ditambah dengan kondisi hampir semua gatra kehidupan berantakan gitu. Terbayangkan oleh kita bahwa ini bisa menjadi picu untuk tertundanya pelantikan. Itu jadi masalah. Terus kalau tertunda presidennya? Nah, saya kembali ke dalam tesis. Dulu pernah minta perpanjangan.
gagal. 3 Lalu minta periode. DP. Ini pernah jadi bahasan kita Iya. Kita udah berapa kali ngebahasnya, berapa kali itu. Udah lihat deh IC dari show sebelum-sebelumnya, perpanjangan periode, kita pernah bahas gitu posisi. Nah, kalau dia gagal dilantik, maka harus keluar dekret. Suka tidak suka. Dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau dekret 45 kemarin sudah kelihatan nampak MPR. soal MPR, balikan MPR, pelayanan MPR. Atau paling tidak sudah ada gagas tentang menghadirkan kembali Undang-Undang DPA. Loh, Iya. DPA itu tidak perlu dibikin undang-undangnya, itu cuma soal cara pengisiannya. Udah di konstitusi yang dihapus oleh para reformis itu udah bicara tentang DPA. Sudah ada. Sudah ada DPA. Jadi balik lagi. Atau ini rezim ini kepingin aktornya kepingin jadi ketua. Ketika khusus masuk ke dalam kajian yang seperti itu, saya bilangnya dua. Rezim ini ingin berlanjut pada dua sisi. Di satu sisi tetap ingin ada dalam wilayah eksekutif, dalam pengertian di suprastruktur, tapi di sisi lain juga tetap ada ingin di wilayah infrastruktur, maka dia ingin menguasai partai politik. Nah, jadi menguasai Golkar beberapa kali gagal, gitu ya. PSI-nya juga tidak punya kekuatan kokoh, gitu kan? Yang di bawah Kaisang itu, gitu kan? Tidak punya itu. Nah, berarti cuma tinggal satu peluangnya, masuk lewat Golkar. Nah, kalau dia lewat Golkar, apakah di situ dia akan berhadapan dengan siapa paling tidak? Entah bergandeng tangan, entah berhadapan, paling tidak dengan Nasdem, paling tidak dengan Gerindra, gitu kan, yang punya bekas-bekas Golkar nih, paling tidak dengan Demokrat, paling tidak dengan Hanura, kan gitu ngukur-ngukurnya. Kita kekuatan Golkar lama. Kenapa? Karena bayangannya begini, kalau model politik yang terus dijalankan terus-menerus seperti dalam satu generasi terakhir ini, maka mestinya bangsa ini memang punya arah. Nah, ketika masih punya, berarti balik lagi ke sistem mengembalikan peran MPR. Kalau balik ke MPR, berarti di situ harus muncul 3 kekuatan: partai politik, utusan daerah, utusan golongan. Nah, dekret itu paling tidak memperbaiki ini. Yang keluarin dekret siapa? Presiden. Cuma kan presidennya ini siapa kayak gitu kan. Yang waktu kemarin juga kayak gitu kan, gimana kalau presiden mangkat, kemudian wakil presiden menggantikan, terus wakil presiden meminta ini kan pasal 8 ayat 2 itu, pasal 81 ayat 1, pasal 8 ayat 2. Oke. Tapi kalau sudah bilang presiden, berarti kan harus ada pihak yang betul-betul menyiapkan konsep ke depan. Bagaimana mengantisipasi situasi ke depan? Apakah pelantikan jadi atau tidak jadi? Nah, dalam situasi seperti itu, yang diperlukan adalah ini penyelamatan bangsa negara. Jadi concern kita, concern Husnul dan saya adalah concern penyelamatan bangsa dan negara. Agar kita betul-betul mencapai di 100 tahun Indonesia merdeka, bebas merdeka berdaulat itu, dalam pengertian kata-kata, tapi juga berwujud secara nyata bahwa 2045 itu adalah memang Indonesia berhasil tegak, kokoh kedaulatannya di segala bidang kehidupan. Itu mau kita. Dan itu nggak bisa tidak, harus disiapkan dari sekarang. Ya tinggal 15 tahun ke depan. 2025, tambah 20 tahun. 20 tahun ke depan. Satu kan generasi. Seperti reformasi yang lalu. Iya, jadi mestinya kita dari sekarang mempersiapkan itu. Kalau kita memang ingin menyatakan bahwa kedaulatan kita utuh, bahwa kita memang the dignity of nation kita itu ada. The dignity of people itu ada gitu. Tapi kalau tidak ada kesepakatan di dalam konteks apakah yang di dalam konstitusinya, apakah kemudian indikator-indikator yang ada, ya yang dibalik itu adalah katanya butuh apa ideologinya komunis atau ideologinya Marxis atau ideologinya liberal atau sebenarnya balik lagi ke yang model Pancasila dengan apa namanya, kalau liberal di dalam konteks ini materialism. Ya mereka hanya melihat, oh kita ini kok sukses dengan beton-beton yang ada, kayak gitu, artinya jalan tol dan sebagainya gitu, nggak peduli dengan kualitas pendidikan, kualitas petani, kualitas nelayan, kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, contohnya apa ya? Contohnya mereka kayaknya sudah tidak pernah melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka masih sangat melihat, oh kita sukses kok di semua bidang. Tadi khusus bilang hutan beton dengan ukuran sukses. Sekarang kita masuk dulu ke dalam kancah per definisi. Dari situasi setuju tidak setuju, sekarang ini perang. Kita sudah berkali-kali menyebut dari perang dagang ke perang nilai tukar
ke perang ICT, ke perang sistem ekonomi, masuk ke dalam perang yang namanya militer dan perang macam-macam termasuk wilayah, terjadilah akumulatif war, terjadilah hybrid war. Kalau ini situasinya perang, maka pertanyaannya, siapa yang sudah menang? Masih dalam posisi perjalanan sekarang. Sekarang kita tanya lagi, apa indikator menang? Kan gitu menarik pertanyaan. Apa indikator menang? Minimal ada 6, Ustaz. Ada 6 indikator yang disebut dengan apa itu menang perang. Yang pertama, diduduki wilayahnya. Ya. Wilayah, berarti diduduki ibu kota. Ya kan? Kalau ibu kota Jakarta nggak bisa ya dipindahkan lah. Ya, diduduki ibu kota satu. Diduduki pusat-pusat kotanya, diduduki ibu kota dan pusat-pusat kota. Satu indikatornya. Yang kedua, tokoh-tokoh politiknya ditahan. Tokoh militer, tokoh politik habis semua ditahan. Bisa ditahan, bisa dibunuh. Ditahan, dibunuh, dikooptasi. Habis. Kooptasi nanti itu masuk dalam indikator yang lain. Oke. Tapi paling tidak ditahan, paling tidak dibunuh. Itu 2 indikatornya. Jadi pertama tadi kota diduduki, lagi habis di situ. Indikator ketiga, gitu ya. Perekonomiannya dikuasai. Ya, udah jelas itu kan. Politik dan perekonomian dikuasai. 1% menguasai 50%. Perekonomian dan politik dikuasai. Itu indikator ketiga. Indikator keempat, ideologi dan regulasinya berhasil diubah sesuai dengan kemauan negara yang menjauh. Industri kapitalisme. Itu mau salah satu kesehatan, mau pendidikan, mau pekerjaan, semuanya arahnya kepada industri kapitalisme. Iya. Yang kelima, data kehidupan tidak lagi bisa menunjukkan berdasarkan kekuatan yang ada di dalam, tapi sesuai dengan kehendak sang. Seluruh kehidupan jadi maksudnya. Yang keenam di situ gitu ya. Arus informasi, arus pemberitaan, arus kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bersikap sudah tidak ada lagi. Habis semua di situ. Jadi fear of yang muncul tidak lagi bebas dari ketakutan, berada dalam tindak kekerasan, penindasan. Itu artinya hak asasi manusia berantakan di situ. Baik ekosop maupun ekosop politik, ekopol. Sekarang kita pindah ke Indonesia. Indonesia diapain? Ideologinya dibongkar, guru sakit, regulasinya kena, para elitnya terkooptasi. Pertanyaan saya, itu bebas merdeka nggak? Ini kan kita bahasan kita sejak KMB ya? Iya. Sudah rusak. Kalau begitu. Jadi emang berat nih di dalam konteks kita mau. Saya setuju sama Usnul. Situasi Indonesia memang berat jika memang kita pada 2045 ingin sungguh-sungguh menegakkan kedaulatan. Jeleknya tesis Ihsanuddin Nursi nggak begitu Usnul. 2045 kalau situasi terus menerus begini, itu Indonesia pecah. Bisa pecah, bisa hilang, bisa dihilangkan. Ya seperti dialog kita balasan tahun lalu. Betul. Kita pernah berdialog Indonesia pecah habis bersama Nazaruddin Samsudin waktu itu, gitu ya. Tapi paling tidak, gitu ya. Saya ingin mengatakan, saya juga terkejut dialog kita waktu itu kita lawan bersama Jeffrey Winters, ingat ya? Kita sama Jeffrey Winters. Ya. Oke, logikanya menjadi kalau 2045 kita punya beberapa alternatif, baik alternatif positif maupun alternatif negatif. Ada skenario positif, ada skenario negatif, maka ada skenario stagnan. Dia tidak kemana-mana. Business as usual. Business as usual. Maka sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh punya kemerdekaan sejati. Nah itu yang saya khawatirkan Husnul. Ya persoalannya itu namanya bom waktu. Bom waktu. Nah itu karenanya sisa waktu 75 hari menjelang 20 Oktober ini pelantikan presiden itu menjadi sangat menentukan apakah kita memang akan di 2045 itu akan sampai pada skenario positif, yakni kemampuan menegakkan kedaulatan di segala bidang kehidupan makin tegas, jelas dan nyata, gitu ya, kedaulatan kita di berbagai bidang kehidupan, atau kita stagnan, yang Anda bilang bom waktu, atau kemudian kita makin merosot. Cuma 3 skenario ini. 3 skenario cuma itu. Kita pilih di 2045. Persoalan besarnya menjadi kenapa Anda berhasil menyatakan Indonesia emas hanya dalam rangka mengikuti kajian-kajian pihak asing. Itulah. Tanpa melihat kenyataan di dalamnya bahwa sesungguhnya Anda terkooptasi habis-habisan. Dari sejak zaman SBY dulu gitu ya, bagaimana
bangganya mendengarkan kajian-kajian analisis dekan Ya, kasih. dari Harvard ngomongin tentang kemiskinan. Halo, panggil aja itu profesor-profesor, dokter-dokter yang sekolah beneran, yang dapat beneran dari UI, dari IPB, dari seluruh universitas di Indonesia. Pasti kan akan menjelaskan apa itu yang namanya kemiskinan di Republik ini, dan mereka pasti di kampus-kampus pasti kadang-kadang, Ibu Kusnul kenapa cuma bicara pada level yang analisisnya itu, kasih dong solusinya. Loh, kan Anda yang dibayar oleh rakyat untuk mikir. Saya jawab sekarang, Husnul. Saya punya solusi. Nah, Berani nggak? Ya, kita punya solusi. Kita punya solusi. Cuma ngomong kayak persoalannya gini. kok jadi kita yang harus bikin Dituntut. solusi. Anda yang sudah dibayar rakyat untuk Dan kita ngomong begini bukan tidak punya solusi. Kita punya solusi lengkap kalau boleh dibilang. Ya sebetulnya theoretical speakingnya kan sudah di spill gitu kan. Dan itu sebenarnya sudah menunjukkan sebagian solusi. Oh, ini nggak bisa, kayak diskursus apa yang kita kembangkan itu juga sudah memberikan arah kayak gitu. Jadi gimana harusnya? Jadi kalau kita balik lagi Husnul dengan pelantikan, apakah pelantikan 20 Oktober 2024 ini menjadi picu untuk bangkit, sesungguh-sungguhnya bangkit sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur, gitu kan? Ini pakai alinea 2 nih, Husnul. Bebas, merdeka, adil, berdaulat, adil, makmur, gitu. Bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. 5 itu indikatornya. Atau memang akhirnya kita sungguh-sungguh memang tidak berdaulat, tidak adil, dan tidak makmur. Maka wajar misi alinea 4-nya tidak tercapai karena visinya sudah berantakan gitu. Lihatnya begitu. Nah, jadi pelantikan 20 Oktober itu menentukan apakah visinya menjadi utuh atau visinya kemudian menjadi memang nanti menarik apakah kemudian koalisi tetap bersatu atau terjadi decepsi juga di dalam koalisi. Di sini menarik pertanyaan Husnul. Saya akan kembali ke apa yang disebut dengan character and leadership style. Jadi soal karakter kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Iya, betul. Memang itu. Jawabannya itu sesungguhnya. Jadi karakter pemimpinnya karakter pemimpin jantan. Gitu ya. Karakter I am a gentle as a leader. Gitu. Beda dengan ada yang menggunakan desepsi. Beda ya? Beda banget. Tapi pada saat yang sama tidak hanya yang pertanyaan yang sama kan, persoalannya juga how far Anda bisa mempertahankan kedaulatan ini dari gempuran poros Beijing maupun poros Washington. Nah, pertanyaan itu bisa dijawab, Husnul, sepanjang kita tidak melulu pada outward looking. Jadi kan memang pada dasarnya pengaruh global itu akan selalu ada. Cuma persoalannya sejauh mana kita bisa mempertahankan itu tadi kan, ketahanan kita. Ya jadi kalau rakyatnya makmur, rakyatnya sejahtera, rakyatnya cerdas, sekolahnya benar, rakyatnya tidak terhinakan, ya mudah melawan yang namanya semua gempuran global itu. Ditambah juga fit ya di dalam konteks ya ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila yang sila pertamanya kuat. Kan sebetulnya nggak usah takut, rezeki ya sudah Allah yang atur. Jadi khususnya sudah masuk ke dalam pertanyaan hakikat. Pertanyaan hakikatnya adalah bagaimana postur pertahanan kita di pendidikan? Bagaimana postur pertahanan kita di ekonomi? Bagaimana postur pertahanan kita di sosial? Bagaimana postur pertahanan kita di politik? Bagaimana postur pertahanan kita di militer? Bagaimana postur pertahanan kita di keamanan? Bagaimana postur pertahanan kita di budaya? Bagaimana postur pertahanan kita di hukum? Bagaimana postur pertahanan kita di itu kesehatan termasuk kan ada One Health Policy nggak jadi ya? Iya, enggak. Tertunda. Karena kita masih alert ini ya. Tertunda. Jadi kalau masuknya ke dalam postur pertahanan itu, maka ketika postur pertahanan itu kita aplikasikan dalam 8 garda kehidupan, ya, dia harus jawab positif, bahwa postur kita positif semuanya. Sepanjang satu saja negatif, itu marah. Sayangnya ekonomi, postur pertahanan ekonominya negatif, Husnul. Emang militernya positif. Nah, menarik ketika Husnul milik positif. Kan sekarang ini posisi tentara kita di mana? Militer kita posisinya di mana? Di dalam kondisi
negara yang carut marut ini? Dia harus berada dalam posisi garda terdepan untuk mempertahankan kedaulatan. Kedaulatan, wilayah udara dan darat. air. Jadi dia ada di situ gitu dia Iya. posisinya. Dia harus menunjukkan postur pertahanan militernya adalah dalam rangka menjaga kesatuan, dalam rangka Bukan menjaga polisi loh ya, pertahanan. tentara. Iya, tentara. Bukan polisi. Nanti unsurnya ditambah dengan keamanan, polisi. Ya, keamanan polisi itu lebih untuk social, Ke dalam. society, Ke dalam. masyarakat, Iya, ke dalam. order, Iya, ya order. oke. Tapi kalau pertahanan dalam konteks itu tentara. Nah, balik ke teori saya tentang 7I. Invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, kan di situ intimidasi, inflasi, yang hasilnya instabilitas. Instability, posisi begitu kan? Jadi kalau itu, ini teori dasar untuk bicara tentang postur pertahanan. Postur pertahanan ekonomi. Oh, gimana? Anda diinvasi nggak? Mereka nggak peduli kok pertahanannya dihilangkan kan? Jadi ketahanan aja, kedaulatannya dihilangkan. Ini pertanyaan kita bagi teman-teman yang sekarang di universitas apa namanya? Maaf. Kampus gue. Maaf. Universitas Indonesia. Jadi liberal campus. Jadi pertanyaannya, bagaimana postur pertahanan kita di ekonomi? Bagaimana postur pertahanan kita di sosial? Spesifik di sosialnya. Bagaimana postur pertahanan kita di pendidikan? Yang hari ini jadi banyak. Itu menarik. Ya jadi pendidikan agamanya, pedagoginya, ini dan sebagainya seperti. Jadi kalau kita masuk ke dalam masing-masing postur pertahanan pada 8 gatra, hasilnya semuanya sekilas rentan. Sosial diindikasikan oleh minimal 2, oleh pendidikan kesehatan rentan. Ekonomi diindikatorkan oleh makro dan mikro rentan. Politik diindikatorkan oleh yang namanya bagaimana kecurangan. Sipil, kebebasan sipil Susno. Kebebasan sipil. Civil and political liberties. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat. Ambruk sudah. Nah, gitu kan politik. Hukum bagaimana? Dia jual beli. Kan di situ kan lingkungan, rusak berakaruan karena ekonomi. Ya kan? Ekstraktivisme resources habis di situ. Budaya, Anda diserang habis-habisan karena masuk dalam posisi asymmetric war, masuk dalam namanya cultural war, itu kan ketemunya, ya nggak? Udah jadi budayanya kena, lingkungannya kena di situ. Nah, kalau sudah sampai begitu, maka pertanyaan lebih lanjutnya, apalagi yang kita miliki itu bertahan gitu. Kira-kira apa strategi dan taktik dari rezim baru ya yang bisa membangun trust kepada masyarakat, kepada rakyat di dalam mengajak bersama-sama? Katanya dulu kan selalu dikatakan, oh nggak penting kok ngomong, nggak penting. Enggak, leadership itu perlu yang namanya tabligh, kekuatan komunikasi politik. Ya, sebenarnya ketika sudah sampai di sini sama tadi yang kita bilang, rejim baru jawab postur pertahanan ekonomi, rejim baru jawab postur pertahanan sosial, rejim baru jawab postur pertahanan politik, rejim baru jawab postur pertahanan militer, rejim baru jawab pertahanan keamanan gitu loh. Sudah jawab gimana? RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJPN, Jangka Panjang Negara Nasional. Kalau dia jawab, maka dia harus memberikan indikasi bahwa problem postur pertahanan ekonomi kokoh. Ternyata ya, nilai lo ambruk. Gimana? Lo jawab dengan apa rumusnya kayak gitu? Masa nggak sadar satu generasi di Indonesia sudah menyatakan fundamental makro rentan rapuh kok gimana sih? Gitu loh. Utang negara? Nggak karuan. Artinya, mari kita bicara itu utang negara dan utang rakyat melalui pinjol-pinjol kan nggak karu-karuan. Poinnya adalah secara politik sekarang kata khusus saintis bidang politik itu pertanyaannya postur pertahanan politik, emang boleh bicara politik di level negara? Bicara partai politik di level negara boleh nggak? Ya harusnya. Enggak kan? Mestinya bicara kelompok gitu. Kalau sudah negara, Anda bicara bagaimana implementasi konstitusi with your perspektif. Jadi sebetulnya yang harusnya dilakukan partai politik itu semuanya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Bahwa jalurnya dia menggunakan yang misalnya lewat sebelah kiri, lewat sebelah kanan, tengah dan sebagainya, tapi nggak boleh bertentangan dengan konstitusi. Bahasa lainnya, Husnul, apapun partai politiknya,
copotlah bajunya karena dia sudah bicara dalam satu visi dan misi berbasis konstitusi. Gitu Husnul. Iya. Bukan visi dan misi berbasis. Mudah-mudahan anggaran dasar mereka cocok tidak gitu. sesuai dengan konstitusi. Itu nggak boleh itu. Gitu. Jadi udah jelas-jelas itu berarti melanggar konstitusi partai politiknya. Gitu loh mikirnya maksudnya. Jadi Begitu. balik lagi, kalau kita anggap ini akan memang bisa dilantik gitu ya, maka silakan Anda jawab postur pertahanan 8 gatra kehidupan. Kalau jawabannya rentan, Lexosbud Hankam Rata. gitu. Silakan Anda jawab. Pertahanan ideologi kita, postur pertahanan ideologi kita gimana? Oh, sudah materialisme hedonis. Wah, sudah kapitalisme predatorik. Oh, gitu kan? Waduh, itu kan udah dalam tuh, materialisme hedonis. Terus kalau kapitalis predatorik, waduh kacau tuh. Ideologi. Lalu masuk lagi ke dalam politik tadi kayak kita bilang, langsung ekonomi, langsung sosial ekonomi, udah. Jawaban posisi yang semuanya rentan itu harus dimiliki oleh yang namanya rezim baru ini. Supaya 2045 sudah muncul kekuatan the dignity of nation-nya itu, the dignity of people-nya itu, the dignity of man ya, strukturnya jadi the dignity of nation, the dignity of people, the dignity of man-nya, rakyat gitu, people tuh kemudian terjemahkan ke dalam manusianya itu kokoh. Apa poinnya? Poinnya terjadi sinergi, ternyata hybrid antara sumber daya alam, sumber daya bayatan dengan human capital, sumber daya manusia. Terjadi hybrid, dengan begitu visi misi terjawab. Itu sesungguhnya harus dijawab oleh yang namanya implementasi dari konstitusi, terutama dalam pembukaan undang-undang. Betul. Karena kalau yang undang-undang yang pasal-pasalnya agak tidak konsisten kan? Banyak yang tidak konsisten dengan ada pemirsa kita nonton. Itu orang-orang itu cuma banyak ngomong, nggak bisa kerja. Sorry. Sorry. nggak apa-apa. Anda tidak pernah menelusuri jejak riwayat hidup Husnul Mariah dan Ihsanuddin Nursi. Sorry. Ya selalu gitu. Nggak apa-apa. Kita juga ngomong ini juga dalam rangka mencerdaskan kehidupan. Oke, itu pasti. Insya Allah lah ibadah dakwah. Oke, pasti. Tapi ada lagi yang kedua, ngomong mending punya konsep. Nanti dulu. Kita nantang konsep udah berkali-kali itu. Sorry aja, gitu. Konsep kita udah taruh itu di DPR sana. Nggak percaya kayak gitu. Jadi Husnul, dalam rangka kita berbuat baik bagi kepentingan bangsa dan negara, gitu kan? Iya. Dalam rangka nanti betul-betul menegakkan the dignity of nation, the dignity of people, the dignity of man, gitu ya. Di 2045 sehingga kita tidak menjadi bangsa yang terhina, gitu. Karena kesalahan kepemimpin, karena kepemimpinan menjadi beban bagi masyarakat, bukan menjadi kekayaan, gitu kan? Tesis kita kan kepemimpinan adalah kekayaan, bukan beban. Maka ya kita tadi, jangan biarkan postur pertahanan di 8 gatra kehidupan posisinya rentan. Kalimatnya gitu, Husnul. Jadi begitu ya, para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Kayak gitu kan ya. Jadi harapan itu kan pada pemimpin yang akan datang. Walaupun tetap gitu, you are not ya masih ada lah persoalan-persoalan Anda duduk di situ yang selalu saya katakan pemilu halal dan sebagainya. Tapi yang sudah pergi juga, Anda tinggal berapa ini, jangan kemudian juga adigang adikung adikuno kayak gitu. Misalnya penggunaan dana yang banyak kan ini kasus dana haji, bukan dana haji ya, visa ya, visa haji, kemudian ngajak jalan-jalan YouTuber ya itu rata-rata artis lah, artis ke IKN dan sebagainya seperti itu. Ya bagus kalau kemudian itu menjadi relawan dalam artian dia ada apa namanya, ada kepedulian. Tapi pada saat yang sama prioritas kita di mana? Bangun IKN aja sebenarnya tidak prioritas, untuk apa? Gitu. Ada dialog, Husnul. Mana? Jadi begini. Kalau presiden bawa wartawan pasti akan menerapkan bad news is good news gitu. Kalau bawa YouTuber kan dia nggak akan bicara gitu. Dia lihat yang bagus ya dilihat aja bagus, lihat yang udah dilihat aja kan. Ya, gitu. Karena ini cara pandangnya cara pandang. Sebatas pendek Husnul kalimatnya cara pandang. Kalimatnya cara pandang. Cuma 2 diksi, cara pandang. But beyond the
point of view, cara pandang ini, gitu ya. Ini bermuatan pengetahuan, bermuatan metodologi, bermuatan analisis, bermuatan argumentasi, bermuatan reason. Iya, ada reason di situ. Di situ ada reasonnya. Husnul, hati-hati tuh. Jadi ini akhirnya tujuannya cuma sekedar ingin ngebangun mempengaruhi masyarakat aja, bahwa ada orang yang menjadi artis, begitu mempengaruhi orang, ketemu deh centong sama tutupnya, iya, sama tutupnya gitu, tempayan sama tutupnya segala macam. Ya, masyarakatnya suka sama artis harusnya ngomong begitu, ya sudah, desepsi. Nah, kita khawatir begitu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jadi itu dalam rangka justru bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi membodohi anak bangsa. Itu makanya nggak boleh. Nggak boleh begitu. Jadi artis-artis juga sebetulnya kalau Anda mau pergi kayak gitu, inisiatif sendiri, jangan membebani APBN. Jadi bukan berarti nggak boleh ya, mereka juga warga rakyat, ya kuku aja. Bukan kita juga underestimate, tidak. Enggak. Kita bukan. Saya banyak ketemu artis yang jago-jago, bahkan bergelar dokter. Bahkan ada dari UI. Iya, ada beberapa mahasiswa saya. Bagus-bagus. Tapi kalau kemarin yang dibawa dengan level-level kayak gitu, ya kita harus ketemu bareng gitu, duduk bareng untuk memperbaiki cara pandang tentang. Do you know that really kadang-kadang kan karena kita juga berada di dunia YouTube kayak gini ya. Kadang-kadang saya juga ngelihat, oh ini, oh. Kan gini Usul. Pertanyaan tentang do you know what's the real meaning of capital city? Itu kan cuma dikasih tahu, oh iya kita kan mau pemerataan gitu. Pemerataan kok bikin cuma satu, pemerataan kan mestinya di 34 atau 38 ya sekarang, 37, 38 provinsi misalnya seperti itu. Tapi whatever lah, itu nggak level di dalam konteks diskursus kita sebenarnya. Mbak ya nggak perlu begitu. Nggak perlu, karena itu pencitraan. Lagi-lagi isinya cuma pencitraan. Dan ada orang kita sudah kenyang dengan pencitraan itu. Dan ada orang sudah merasa menyesal mengikuti format pencitraan itu. Saya menyesal terperangkap dalam pencitraan. Ketemu ya? Iya. Nggak cuma itu saja kan, termasuk yang membuat. Iya. Yang membuat apa itu perjuangan itu ya, aspal-aspal itu ya. Saya menyesal. Itu tadi yang disebut dengan falsification, ya. Dan kemudian ketemu juga apa yang disebut dengan concealing, concealmations. Ada yang disebut dengan equivocation. Jadi kembali lagi sebetulnya seriuslah di dalam mengurus Republik ini, di dalam mengurus negeri ini, di dalam mengurus anak bangsa ini. Nggak bisa dengan cara yang sembarangan. Karena pada dasarnya kita semua adalah manusia yang beragama, ya. Nanti semuanya harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Mumpung kita masih dikasih umur, tentu saja ya, jadi tugas dari kita sebagai di IC dari ya mengingatkan. Di dalam konteks ini kan kita cuma menyampaikan, mengingatkan. Anda mau percaya dengan apa yang kita sampaikan atau tidak percaya, udah bukan urusan kita, itu nanti urusan Anda dengan Tuhan gitu. Urusan kita adalah kita punya ilmu sedikit, kita bagi, kan kayak gitu ya. Jadi itu yang penting. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat, Bang. Dan mudah-mudahan para pemirsa IC The Real Show juga sabar setiap kali menunggu, karena jadwalnya Bang Nursi dan saya sejak sudah offline banyak di mana-mana, itu sulit untuk mempertemukan jadwalnya, tapi insya Allah masih ada. Walaupun cuma 1-2 kali tayang, tapi mohon dimaafkan dengan itu. Tapi insya Allah doakan kami masih sehat, doakan kami masih istiqomah di dalam perjuangan ini, dan sama juga mudah-mudahan anak bangsa kita, negeri kita, segera Allah berikan pencerahannya, berikan hidayah, dan ya kita selalu berdoa untuk kebaikan bangsa ini sehingga kita bisa mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Saya pikir itu. Kalau kami salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.